Semangat pagi. Tetap semangat, walaupun hari sudah siang, ataupun malam hari. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih, Anda telah menonton video ini. Kali ini, saya akan mengajak Anda berpikir. Apakah selama ini Anda telah memanusiakan pegawai di tempat kerja Anda? Mari simak video ini. Pernahkah Anda berkata tidak sopan kepada pegawai, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata binatang bila Anda sedang marah? Apakah Anda menjaga jarak terhadap pegawai Anda, ingin berkomunikasi sulit, tidak melindungi saat mereka kesulitan? Bahkan Anda berpikir pegawai adalah kacung atau apapun yang Anda anggap rendah. Apakah Anda pernah memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi? Minimal ucapan terima kasih apabila tidak dapat memberikan insentif. Ketahuilah saudara, kita sebagai manusia sejak dilahirkan, hingga saat ini kita punya keinginan yang sama, yaitu 1. Ingin disayang, 2. Ingin diakui, 3. Ingin dihormati, 4. Ingin nyaman dan keinginan lainnya yang membuat kita diakui sebagai manusia. Sebagai pemimpin mungkin Anda tidak sadar hal ini sering terjadi, sehingga berdampak terhadap kinerja pegawai yang cenderung selalu menurun hingga terjadi kerugian besar pada perusahaan. Yang dapat berdampak pula terjadinya demotivasi pegawai hingga mogok kerja. Berikut ini, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan terhadap pegawai. Tentunya sangat berkaitan dengan terjadinya persepsi pegawai, bahwa selama ini mereka tidak dimanusiakan di tempat kerja. 1. Terbuka untuk komunikasi. Karyawan mengharapkan leadernya bisa membuka pintu komunikasi seluasnya, misal kapanpun bisa dihubungi dan dengan tool apapun, seperti WA, email, phone. Sehingga membuat karyawan merasakan pendampingan dan tidak akan merasa ditinggal sendirian dikala menemui kesulitan, atau ketika butuh sosok untuk mendiskusikan kreativitas dengan ide-ide barunya. Berbeda rasanya jika karyawan merasakan leadernya kok jauh, jarang ngobrol, dihubungi juga sulit, kebanyakan meeting dan sebagainya. Lambat laun, karyawan merasakan ditinggal sendirian, dan akhirnya demotivasi, karena merasa kurang dimanusiakan. Layout kantor, di beberapa perusahaan modern saat ini mencerminkan keterbukaan komunikasi, di mana leader dan tim member bisa berada dalam blok meja yang sama tanpa pembatas, tanpa sekat atau berada di ruangan terpisah dengan pintu. Dengan demikian timbul nuansa bahwa leader dan tim member tiada berjarak. Komunikasi bisa dilakukan dengan terbuka dan bebas. 2. Mengenal karyawan sebagai manusia. Membangun relasi yang lebih lengkap perlu dilakukan leader kepada tim member. Biasanya di kantor ketika ketemu ngobrol atau meeting ngomongin pekerjaan, teknologi, tren yang sifatnya hubungan profesional. Itu saja tidak cukup. Penting juga membangun relasi dengan mengenal mereka sebagai manusia biasa. Bukan berarti kita harus mencampuri kehidupan pribadi mereka, tapi tunjukkan pada mereka bahwa kita peduli pada mereka sebagai individu. Kita bisa ngobrol tentang teman, keluarga, hobi atau hewan peliharaan. 3. Menoleransi kesalahan. Sebagai leader, kita perlu mengembangkan budaya it's okay to make mistakes, safe to fail and fine to be imperfect. Tidak mengapa, berbuat kesalahan, gagal dan tidak sempurna. Atasan saya adalah seorang ekspat. Saya ingat sekali waktu itu, daripada marah-marah kepada saya, beliau berkata, "Okay, that's fine, but have you learned from your mistake?" Wah, lega sekali rasanya. Selain legowo, menerima kesalahan saya, lebih penting buat beliau agar tim membernya tidak takut salah, dan belajar dari kesalahan itu. Tidak perlu menunjuk-nunjuk, ini salah kamu. Atmosfer lingkungan yang aman buat tim member untuk melakukan kesalahan, dan kemudian belajar dari kesalahan-kesalahan itu, merupakan langkah tepat untuk tumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. 4. Memberikan apresiasi. Uang bukan segalanya buat karyawan, untuk merasa tetap dihargai dan dimanusiakan dalam pekerjaannya. Seringkali, apresiasi berupa penghargaan yang tulus, meskipun wujudnya sederhana, bisa membuat karyawan merasakan penghargaan terhadap jerih payahnya. Dari ucapan good job, ketika berhasil menyelesaikan tugas, mentraktir kopi atau makan malam, setelah berhasil go live. Membelikan kue ulang tahun, atau apresiasi untuk keluarganya, misal kado ketika anaknya sunatan atau akikah. Bisa diberikan tidak hanya dalam momentum keberhasilan. Dalam situasi yang sulit, misalnya buntu dalam mengatasi problem teknis, tentu kita sebagai leader, tidak ingin karyawan kita patah semangat, ataupun putus asa. Komitmen karyawan, untuk tetap bertahan. Dalam kondisi sulit seperti itu perlu diapresiasi, misalnya,
dengan surprise lunch, atau nonton bareng atau bentuk apresiasi lainnya. 5. Memberikan dukungan untuk pertumbuhan karyawan. Kemudian leader, wajib untuk menjaga karyawan, agar selalu up to date dengan teknologi. Dukungan yang bisa diberikan leader untuk karyawan wujudnya bisa seperti ini. A. Memberikan waktu khusus untuk belajar. Training yang dilakukan di luar jam kerja, membuat karyawan bisa kehilangan waktu personal, yang harusnya bisa digunakan untuk pribadi atau keluarganya. Tidak ada salahnya, kalau kita bisa cadangankan beberapa jam, waktu kerja untuk training. B. Menyediakan fasilitas training. Platform training saat ini sudah banyak secara online, dan bisa kita gunakan untuk keperluan training mandiri. Platform seperti Coursera, Udemy, LinkedIn Learning atau sering juga ada workshop online, bisa digunakan karyawan untuk up-to-date skill, ataupun membangun jaringan. Perusahaan bisa support dengan membayar biaya langganan, dan tentu saja membangun sistem pembelajaran internal, yang terhubung dengan kebutuhan perusahaan maupun karyawan. Tentu, masih banyak cara-cara lain, agar karyawan atau tim member, kita merasakan hidup dalam bahasa Jawa, merasa diuwongke, atau dimanusiakan. Banyak sekali problem teknis terhambat ternyata karena leadernya gagal mengatasi problem manusia. Dan banyak contoh juga, bagaimana problem teknis sekompleks apapun berhasil, karena sebagai sebuah tim, setiap member mencurahkan tenaga dan pikiran semaksimal mungkin. Salah satunya, karena merasa dihargai sebagai manusia. Demikian 5 hal yang memanusiakan pegawai di tempat kerja. Bila Anda seorang pemimpin, maka lakukanlah memanusiakan pegawai di tempat kerja Anda. Karena mustahil perusahaan akan maju bila pegawainya merasa tidak dimanusiakan selayaknya manusia. Bila Anda seorang pegawai, tetap semangat, jangan putus asa, tetap bekerja dengan baik. Sampaikan dengan santun, bila sikap dan perilaku pimpinan Anda tidak memanusiakan pegawai di tempat kerja. Terima kasih, Anda sudah menonton video ini. Jika menurut Anda bermanfaat, mohon bantu share ke teman Anda. Jangan lupa, subscribe, like dan komen di bawah ini ya. Salam kebermanfaatan, Young Spirit Channel.